Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Gema Harla Ansor dan Fatayat NU, saya Nuril Aulia Umami akan menghadirkan kembali jejak langkah seorang ulama besar yang ilmunya dalam, akhlaknya luhur. Beliau adalah Kyai Haji Muhammad Romli Tamim, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Kyai Haji Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan, Madura. Beliau putra dari Kyai Haji Tamim Irsyad dan Nyai Halimah. Kyai Haji Romli berasal dari keluarga pesantren dan sejak kecil haus akan ilmu. Ia berguru pada para ulama besar, di antaranya Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, dan pernah belajar di Mekah selama 1 tahun. Kyai Haji Romli dikenal sebagai santri yang tekun, kalem, dan juga bersahaja, serta memiliki wawasan agama dan sosial yang sangat luas. Pada tahun 1942, Kyai Haji Romli mendirikan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Disinilah terbentuk istilah 3 serangkai Kiai Darul Ulum, di antaranya Kyai Haji Dahlan Khalil, Kyai Haji Romli Tamim, dan Kyai Haji Maksum. Pesantren Darul Ulum adalah sebuah pesantren yang tidak hanya mengajarkan kitab kuning, tapi juga membuka ruang untuk pengembangan karakter dan pendidikan formal. Santrinya tidak hanya diajarkan agama, tapi juga dilatih menjadi pemimpin yang amanah. Kini pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan terbesar di Indonesia. Kyai Haji Romli aktif dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menjabat sebagai Mustasyar PBNU, menjadi rujukan ulama dalam hal fikih dan kebangsaan. Beliau juga guru bagi banyak tokoh NU ternama, di antaranya Kyai Haji Abdurrahman Wahid dan Kyai Haji Hazim Muzadi. Kyai Haji Romli sangat mendukung penguatan peran pemuda dan perempuan NU. Beliau memberi ruang bagi GP Ansor dan Fatayat untuk berkembang di lingkungan pesantren. Para santrinya tidak hanya pandai dalam kitab, tapi juga mampu berorganisasi, menyuarakan kebenaran, dan membela bangsa. GP Ansor dan Fatayat NU menjadi bagian penting dalam perjuangan dakwah beliau. Kyai Haji Romli adalah ulama yang tenang dalam sikap, tegas dalam prinsip, dan bijak dalam penasehat. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga persatuan antara kiai dan masyarakat bawah, menjaga NU tetap berada pada rel perjuangan agama dan bangsa. Kyai Haji Romli tidak hanya mencetak santri, tapi juga mencetak ulama dan tokoh-tokoh nasional, di antaranya Kyai Haji Muhammad Tolha Hasan, Kyai Haji Khalil Bisri, Kyai Haji Mustafa Bisri, dan masih banyak lagi. Beliau adalah kiai yang menjadi akar kuat bagi ratusan pemimpin masa depan. Kyai Haji Romli wafat pada tahun 1958, tapi ilmunya masih hidup hingga kini. Santrinya tumbuh, santrinya menyebar, namanya harum dalam sejarah perjuangan NU. Beliau bukan hanya seorang ulama besar, tapi juga pilar kebangkitan umat Islam Indonesia. Wahai sahabat Ansor, wahai sahabat Fatayat, Kyai Haji Romli telah menunjukkan bahwa kekuatan terbesar ada pada ilmu, akhlak, dan kesungguhan hati. Maka mari kita lanjutkan perjuangannya dengan menjadi pemuda dan pemudi NU yang tangguh, cerdas, tawaduk, dan siap membela agama dan tanah air. Menanam jagung di pagi hari, disiram air biar subur merata. Kyai Haji Romli panutan sejati, warisannya cahaya untuk kita semua. Beli ikan di pasar Perak, tak lupa beli jajanan sehat. Ansor dan Fatayat teruslah bergerak menjadi generasi NU yang hebat dan utuh. Kyai Haji Romli Tamim telah tiada, tapi jejaknya ada dalam setiap langkah santri dan kader NU. Mari teruskan perjuangannya dengan ilmu, semangat, dan cinta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.